Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba bahas Baby Dogecoin ya, teman-teman ya. Bagaimana kabar kalian, Baby Doge Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Jadi ada salah satu cara ya teman-teman, paling dasar untuk membaca grafik ya adalah melalui garis tren ya teman-teman ya. Jadi garis tren ini adalah garis diagonal yang menghubungkan titik-titik harga yang membentuk pola naik atau turunnya. Jadi jika garis trennya naik menunjukkan harga tren yang sedang naik ya teman-teman. Sedangkan garis trennya turun ya, maka trennya turun ya teman-teman ya. Oke, kalian bisa pakai di sini ya di trading view ya. Di sini masih dalam trend bearish teman-teman, seperti yang terjadi pada harga Bitcoin ya teman-teman. Kemudian mengenai volume perdagangan adalah jumlah unit Baby Doge yang diperdagangkan dalam periode waktu tertentu dalam grafik harga ya. Jadi volume perdagangan biasanya ditampilkan dalam bentuk grafik batang di bagian bawah. Volume yang tinggi menandakan minat yang kuat dari para trader, sementara volume yang rendah dapat menunjukkan kurangnya minat atau stabilitas pasar. Jadi untuk moving average adalah indikator yang membantu mengidentifikasi tren secara lebih jelas, dan moving average dapat dihitung dengan menjumlahkan harga penutupan dalam periode waktu tertentu ya teman-teman. Kita juga bisa menggunakan Bollinger Band ya teman-teman ya di sini ya. Jadi indikator yang membantu mengidentifikasi volatilitas harga teman-teman. Itu adalah cara membaca grafik yang nanti kita akan praktekkan ya teman-teman ya di video selanjutnya teman-teman. Oke, dan untuk hari ini ada berita menarik ya. Dan sebelum kita bahas, kita lihat dulu untuk hari ini global crypto market cap naik 2,64%. Untuk BTC di angka 420 juta rupiah, Ethereum 28 juta rupiah, dan BNB masih di 4,7 juta rupiah teman-teman. Oke, kita langsung menuju di sini ya. Untuk Baby Doge Coin mengumumkan 100 kuadriliun token Big Burn teman-teman. Jadi BBDG telah mengumumkan pembakaran 100 kuadriliun token pada 1 Juni. Saat ini lebih dari 659 miliar token atau 1.300 dibakar sebelum jam kerja. Salah satu meme populer, Baby Doge telah mengumumkan pembakaran besar-besaran sekitar 100 kuadriliun token, dan jadwal disebutkan di pegangan Twitter asli Baby Doge pada 1 Juni. Jadi baru-baru ini fitur Baby Doge terdaftar di Giotus, adalah salah satu perusahaan kripto India. Selain itu, Forbes Tech juga mendaftarkan Baby Doge sebagai aset digital. Di sisi lain, dilaporkan bahwa 205 kuadriliun token telah dibakar ya. Namun dalam 2 jam terakhir lebih dari 659 token dibakar, yang melaporkan pembakaran tertinggi hari ini. Pembakaran bernilai kurang lebih 1.300 dolar sesuai harga pasar saat ini, setelah 99 miliar token dibakar selama 30 menit. Sementara itu, CoinMarketCap melaporkan harga Baby Doge sebesar 2056 teman-teman. Dan dibandingkan hari sebelumnya, selain itu volume perdagangan saat ini kurang lebih 3,8 juta dolar ya teman-teman ya. Kemudian ada tambahan lagi di sini mengenai Big Burn ya teman-teman ya, yang akan datang di 1 Juni teman-teman. Di sini sudah di-upgrade ya untuk websitenya ya. Jadi untuk weekly recap ya di sini Baby Doge Swap teman-teman, 100 kuadriliun Ethereum akan dibakar, dan no payments. Kemudian di sini world record ya, weekly recap teman-teman. Oke, ada tambahan mengenai partnership ya, Corridor SQ. Di sini partnership dengan Baby Dogecoin ya, kalian bisa cek di sini. Kemudian ya nanti akan kita bahas lebih dalam lagi teman-teman. Ini siapa ini yang meretweet ya teman-teman ya, ternyata ada project lainnya ya teman-teman ya. No payments juga bikin atau sudah berkolaborasi dari dulu ya teman-teman ya, di sini ya akan mengadakan Genesis buat record teman-teman. Oke, kita tunggu saja untuk Big Burn-nya mengenai token Baby Dogecoin ya teman-teman. Oke, dan di sini ada dari Ethereum Shanghai ya, peningkatan Shanghai Sapela, semua yang perlu diketahui. Upgrade Shanghai Ethereum juga bisa disebut sebagai Sapela. Kami akan menjelaskan alasannya di bawah, berlangsung pada 12 April. Itu adalah peningkatan besar setelah transisi Ethereum ke Proof of Stake alias penggabungan, dan itu memperkenalkan perubahan mekanik besar. Untuk EIP ya, Coinbase hangat, EIP 3855, instruksi push, batasi, dan meteran koin ya.
Jadi apa itu peningkatan Ethereum? Pembaruan Shanghai Ethereum bisa dibilang salah satu peristiwa terpenting dalam industri kripto pada tahun 2023. Sebelum kita menyelami, tahukah teman-teman bahwa itu biasa juga disebut dengan peningkatan Ethereum Shapela ya. Jadi nama tersebut berasal dari Shanghai, kota tuan rumah konferensi. Dan seperti yang kita ketahui dari panduan kami tentang Ethereum Merge, jaringan memiliki dua lapisan. Lapisan eksekusi dan lapisan konsensus ya. Yang pertama dulunya adalah bagian utama yang dijalankan Ethereum sebelum penggabungan, sedangkan lapisan konsensus juga dikenal sebagai beacon chain. Jadi dengan mengingat hal itu, pemutahiran mengambil bagian dari kedua lapisan dan Shanghai terjadi pada lapisan eksekusi. Sedangkan Capella berada pada lapisan konsensus ya, dan menggabungkan kedua nama memberi kita Shapela. Lalu apa itu A4895 ya? Meskipun saat ini berjalan di POS, Ethereum menggunakan algoritma konsensus proof of work jauh sebelum penggabungan terjadi. Tapi rencananya untuk transisi telah dimainkan selama bertahun-tahun ketika pengembang menciptakan apa yang disebut beacon chain ya. Jadi beacon chain ini masih diamankan oleh POS untuk mempertahankan integritasnya, memungkinkannya berfungsi sebagaimana mestinya ya, dan melakukan transisi dan kontrak pintar ya yang diperlukan validator. Jadi di sini untuk memperkenalkan operasi tingkat sistem untuk mendukung penarikan yang didorong dari rantai suar ke EVM. Operasi ini juga membuat peningkatan saldo tanpa syarat ke penerima yang ditentukan, teman-teman. Kemudian untuk kontrak deposan beacon, sebagaimana yang disebutkan di atas, berisi dari 18 juta Ethereum yang menyumbang sekitar 15% dari total pasokan yang beredar ya. Jadi seperti yang disebutkan di atas, ada beberapa pertimbangan saat penarikan dibuka. Hal pertama ada dua jenisnya ya, penuh dan sebagian penarikan memungkinkan validator untuk keluar dari taruhannya, teman-teman. Jadi usulan perbaikan lainnya ditunjukkan untuk mengurangi biaya gas selama periode kemacetan maksimal ya saat mengakses alamat Coinbase ya. Jadi Coinbase ini mengacu pada solusi yang memungkinkan pengembang menerima token baru dan bukan berbasis Amerika Serikat, teman-teman. Mengenai Ethereum Shapela, di sini pembaruan Shanghai adalah pengembangan penting bagi Ethereum dalam perjalanannya untuk mencapai keamanan, desentralisasi, dan skalabilitas. Ini juga menghilangkan beban besar bagi para validator dan memberikan pandangan yang jelas tentang status jaringan yang sekarang karena validator memiliki opsi secara bebas yang menghapus saham mereka sesuka hati. Jadi untuk penggerak pertama, Bitcoin naik melewati 28.000 ya pada debt selling deal. Di sini mengenai kripto dan pasar saham Asia dibuka dengan kuat ketika Gedung Putih mengumumkan kesepakatan mencegah krisis platform utang ya dengan Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Jadi kripto mulai hari ini perdagangan Asia dengan baik setelah Gedung Putih mengumumkan bahwa kesepakatan untuk mencegah krisis plafon utang telah tercapai. Jadi BTC mulai hari perdagangan Asia naik 5% menjadi 28.200, sementara Ethereum naik 4,9 menjadi 1.900 secara keseluruhan. Jadi BTC menemukan dukungan sekitar $25.000 dan terkonsolidasi selama sekitar 2 minggu sebelum rally hari ini. Jadi CEO pengelola dana kripto Kapital dalam sebuah email, apakah langkah ini berlanjut hingga $30.000 masih harus dilihat ya. Tetapi kami memperkirakan pemimpin besar akan menjadi resistensi utama itu, teman-teman. Kemudian tambahan ya mengenai Bulls ya di sini, Bulls atau benteng narasi China mengatakan bahwa China daratan hanya beberapa langkah di belakang Hong Kong ya yang membuka pintunya untuk diperdagangkan kripto ya, seperti yang terlihat di wilayah semi otonom. Oke, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini ya. Nanti kita akan bahas mengenai Shapela Ethereum lagi dan mengenai Baby Dogecoin. Seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.